Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam merenungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, Saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh diberi kesempatan lagi untuk merenungkan firman-Mu. Karena itu berbicaralah bagi kami secara pribadi ya Tuhan, agar kami memahami, mengerti dan kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kuduslah yang menuntun kami, agar kami dapat mempraktekannya dengan benar di pemandangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema renungan firman Tuhan kita hari ini adalah membangun manusia rohani kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Dikatakan tetaplah berdoa. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau mau jujur, tiap hari kita tidak pernah lupa mengisi baterai handphone supaya dapat digunakan sepanjang hari. Bahkan power bank pun selalu standby agar smartphone selalu online setiap waktu. Pertanyaannya, apakah untuk urusan rohani kita tidak pernah lupa mengisi hidup dengan doa dan firman? Atau justru kita abaikan dengan 1000 alasan tanpa merasa tidak apa-apa? Dengan smartphone kita bisa online terhadap sesama kita. Namun apakah hati kita online dengan Tuhan sepanjang hari? Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 poin penting yang menjadi alasan kita untuk membangun manusia rohani kita. Yang pertama adalah doa. Doa adalah sarana online dengan Tuhan. Sebab doa adalah bercakap-cakap, kita berkomunikasi, kita bersekutu, kita bergaul karib dengan Tuhan. Dengan berdoa kita berbicara dengan Allah. Sebab itu 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Dalam sikap berdoa kita senantiasa berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, doa bukanlah hanya sekedar rutinitas, tapi doa juga adalah merupakan sikap hati kita bercakap-cakap, tapi di dalamnya mengandung pesan khusus bahwa kita itu sekaligus konseling dengan Tuhan. Dikala kita menghadapi pergumulan atau manakala manusia rohani kita mau menjadi kuat, maka yang utama adalah kita memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita bergaul karib dengannya. Kita curhat dengan Tuhan. Maka tentunya manusia rohani kita menjadi kuat. Lalu poin yang kedua, bagaimana kita bisa membangun manusia rohani kita adalah tubuh kita adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal dalam kita. Sebab itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus bangun persekutuan yang karib dengan Dia. Tuhan itu maha hadir, sehingga hubungan kita dengan Dia tidak dibatasi oleh hari, waktu, ruang, dan tempat tertentu. Di mana saja, every day, every time, every moment, kapanpun, di mana saja kita bisa terhubung dengan Tuhan. Lalu poin yang ketiga, kita membangun manusia rohani kita adalah dengan Alkitab. Alkitab adalah suara Allah, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Melalui Alkitab, Allah berbicara bagi kita secara pribadi. Karena itu,
Dengarkanlah Allah berbicara dengan membaca Alkitab. Kita belajar Alkitab, kita tekun di sana untuk menggali kebenaran firman-Nya. Ketika kita menggali kebenaran firman Allah, maka kita mengenal pribadi Allah. Ketika kita mengenal pribadi Allah, otomatis kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Waktu kita bertumbuh di dalam Tuhan, pengenalan kita akan Allah, maka manusia rohani kita pun juga semakin kuat atau mengalami pertumbuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apabila kita mengisi hidup dengan cara demikian, maka kekristenan kita pasti sehat dan kuat. Kalau tidak, sebaliknya kita akan mengalami kelemahan dan merosot tajam rohani kita, sehingga pada akhirnya kita jatuh bangun dalam dosa atau kita jatuh di dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu kekuatan handphone terletak pada baterainya. Demikian juga kekuatan orang benar terletak pada persekutuannya dengan Tuhan. Karena itu, isi hidup kita dengan doa, dengan firman Tuhan setiap hari. Bangun manusia rohani kita agar kuat, dan pada akhirnya kita menang menghadapi keadaan dunia yang jahat ini. Dan kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Karena itu, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka percayalah, rohani kita pun semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan singkat bagi kami hari ini. Terima kasih Engkau berbicara kepada kami secara pribadi, supaya kami membangun manusia rohani kami. Karena kami tahu bahwa ketika kami membangun manusia rohani kami di dalam Engkau, kami sanggup menghadapi hidup ini. Kami kuat menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan apapun yang menerpa hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Roh Kudus, tuntun bimbing kami agar kami dapat mempraktekkan itu dalam hidup kami sehari ke sehari. Demi Kristus Yesus yang empunya firman itu kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.